Nah, di sini, jadi mulai dari pekan ini sampai nanti kuliah kita selesai, yang kita bahas adalah ini, yang algoritma rekursif. Jadi kalau di 2 pekan lalu kita bahas tentang algoritma iteratif ya. Ini saya stop dulu. Slide-nya boleh kalian unduh dulu, silakan di-download slide yang untuk materi hari ini. Bagi yang nggak sabar boleh dibaca-baca dulu. Sambil kalian menyiapkan pertanyaan, kalau ada, Bu saya nggak ngerti ini, boleh ya, sambil saya review dulu yang pekan sebelumnya supaya kalian nggak jet lag. Yang iteratif algo ya, analisis, ini dia. Ini dia. Masih ingat nggak algoritma yang pekan lalu materi kita? Di sini. Slideshow-nya mana? Slideshow. Ini dia. Nah, 2 pekan sebelumnya kita membahas tentang analisis matematis untuk algoritma yang tidak rekursif atau non-rekursif atau algoritma iteratif. Maksudnya apa? Pada dasarnya kalian belajar untuk menganalisis. Slide saya kelihatan kan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya, oke sip. Nah, pada dasarnya yang kalian analisa adalah kompleksitas waktu, TN ya, TN berbanding lurus dengan COP kali CN. Jadi yang kalian analisa adalah TN dan CN-nya. Kalian dapatkan CN, maka kalian akan bisa menghitung TN dan dapat menentukan efisiensi kelasnya atau kelas efisiensi. Seperti ini. Namun, di pekan sebelumnya, kalian belajar algoritma iteratif. Lihat, algoritma iteratif seperti ini yang ada di layar. Nggak ada rekursifnya ya, tidak ada pemanggilan terhadap fungsi dirinya sendiri, iteratif. Nah, untuk algoritma iteratif seperti ini, saya sudah memberikan 5 panduan, 5 langkah. Tentukan input size-nya, tentukan basic operation-nya, tentukan berapa kali basic operation-nya dieksekusi. Kemudian yang nomor 4, yang paling membedakan nanti dengan apa yang akan kita bahas hari ini adalah bangun formula sum atau formula penjumlahan. Karena kalau iteratif seperti itu, formula sum. Ini yang nanti membedakan, paling beda dengan apa yang kita bahas hari ini. Kalau hari ini dan seterusnya kita nggak akan lagi pakai formula sum. Gitu ya. Jadi kita pakainya relasi rekurens. Nah, udah ada istilah baru. Gitu. Gitu ya. Nah, ini kemarin berbagai formula sum yang sudah kalian kenal. Oke lah, lupa-lupa dikit nggak apa-apa, karena kalian kan ngambil mata kuliah banyak ya, nggak cuma ini, makanya saya review lagi. Nah, seperti ini, kalau di iteratif algorithm, maka umumnya kalian akan membangun CN itu sama dengan sum dari sesuatu, ya kan ya. Simbolnya adalah ada sum-nya di situ, ada simbol sigma yang melambangkan sum. Nah, ini nanti kita nggak pakai seperti ini lagi kalau untuk algoritma rekursif ya. Gitu ya. Itu yang saya mau review sebentar. Saya ganti slide. Saya pakai slide yang ini. Saya ganti slide-nya ya. Saya ganti slide-nya dengan yang baru. Nah, pembahasan tentang algoritma rekursif ini butuh waktu 1 bulan atau 4 pertemuan. Berarti lebih susah, Bu. Sedikit lebih rumit. Enggak sih. Kalau untuk membahas algoritma iteratif cuma butuh 2 pertemuan untuk menghitung, untuk diberikan suatu algoritma iteratif, bagaimana kompleksitas waktunya gitu ya. Kalian cuma dikasih 2 pertemuan, cukup 2 pertemuan. Tapi untuk algoritma rekursif ini
kalian butuh 4 pertemuan, karena akan ada 4 macam cara. Jadi di setiap pertemuan cara yang berbeda. Pertemuan ini kita akan menggunakan cara substitusi. Pertemuan berikutnya pakai metode yang berbeda. Jadi untuk algoritma rekursif bisa diselesaikan dengan berbagai cara. Kalau dengan algoritma iteratif cuma 1 macam cara ya, membangun formula sum. Kalau algoritma rekursif 4 macam cara. Kok banyak banget sih Bu? Iya, nanti dilihat aja polanya. Kalau seperti ini maka pakai ini, pola seperti ini pakai seperti ini, gitu ya. Udahlah, itu nanti. Baik, saya mulai ya. Fokus sebentar. Kuliah kita cuma 100 menit maksimal. Jadi fokus, duduk yang nyaman, siapkan alat tulis. Kita akan sedikit hitung-hitung, tapi ngitung-hitungnya nggak susah, gitu ya. Baik, slide saya udah kelihatan ya. Saya cek dulu. Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak sih slide saya? Kelihatan ya? Kok saya nggak bisa lihat apa-apa? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Jelas ya? Oke. Thank you. Saya nggak bisa lihat wajah kalian, saya nggak bisa lihat slide saya. Oke. Semoga kita cepat ketemu di kelas. Tapi kalau ketemu di kelas gitu, kalian nggak bisa off kamera lagi kan? Nah, terus kalau ditanya nggak bisa pura-pura sinyal jelek gitu ya. Jadi nikmati model kuliah semacam ini, mumpung masih bisa menikmatinya. Baik, ini adalah rumusan umum dari kompleksitas waktu. Selalu saya tunjukkan seperti ini, ya. Ini harus kalian ingat-ingat bahwa TN itu berbanding lurus dengan CN. Yang pada dasarnya saya kotakin tuh ya. Kita menghitung jumlah dari operasi dasar dieksekusi berdasar ukuran input N. Pokoknya ini aja, rumusan ini dipegang terus. Ini yang jadi prinsip umum dalam menghitung kompleksitas waktu. Berapa banyak sih, berapa kali sih si operasi dasar itu dieksekusi dalam apa ya, ukuran input N, ukuran masukan N, gitu ya. Nah, baik, kelewat. Mana-mana. Sebentar. Kelewat. Nah, rekursif kalian sudah tahu adalah suatu fungsi di mana fungsi evaluasi untuk suatu input XI, bukan X0 ya, X0 itu initial state, initial condition, memerlukan evaluasi fungsi dirinya sendiri untuk input XJ yang lain. Nah, contohnya kalian sudah mengenal sejak awal kita kuliah, kelewat lagi. Contoh fungsi faktorial N, lihat, di bagian rekursifnya akan seperti ini. Fungsi Fibonacci, di bagian rekursifnya akan seperti ini. Fungsi GCD, bagian rekursifnya akan seperti ini. Jadi ada pemanggilan terhadap dirinya sendiri, gitu ya. Nah, ini adalah prinsip umum yang pegang kuat-kuatnya. Karena di materi ini kita akan menganalisis efisiensi, maka pada dasarnya kalau kita ngomongin efisiensi, yang kita analisis adalah kompleksitas waktu. Nah, khusus untuk algoritma rekursif, kompleksitas waktu ini direpresentasikan atau disimbolkan dengan persamaan recurrence. Apa itu persamaan recurrence? Nanti setelah ini ya. Jadi, dapatkan persamaan recurrence-nya dari suatu algoritma, selesaikan persamaan recurrence tersebut, udah deh, kalian habis itu dapat kompleksitas waktu. Kalian udah bisa ngitung efisiensi waktunya. Jadi fokusnya di persamaan recurrence. Dapatkan persamaan recurrence dari algoritma rekursif. Gitu. Nah, kalau di algoritma iteratif di pekan lalu, kalian fokusnya adalah dapatkan persamaan sum-nya gitu kan. Nah, sementara kalau di pertemuan minggu ini dan berikutnya, dapatkan persamaan recurrence. Recurrence-nya seperti apa? Udah habis itu kalian tinggal selesaikan, dapat deh efisiensinya. Gitu ya. Nah, contoh, seperti apa sih persamaan recurrence gitu ya? Itu mungkin pertanyaan kalian. Contoh, ini adalah algoritma rekursif yang kalian sudah kenal. Ini adalah algoritma faktorial. Saya pakai simbol F ya, supaya gampang. Algoritma faktorial.
Sini, Fn, lihat. Algoritma ini udah pasti benar. Jadi kita udah nggak lagi membuktikan correctness proof-nya. Udah nggak. Ini udah pasti benar algoritmanya. Nah, seperti biasa, kita identifikasi dulu input size-nya apa? N. Tergantung dari N. N ini adalah bilangan desimal. Basic operation-nya apa? Multiplication. Udah tahu ya? Multiplication ini. Basic operation-nya pasti itu. Basic operation on recursive. Pada recursive kan ini nih. Pada basis tidak ada operasi perkalian. Maka dia adalah 0. Sementara berapa sih basic operation pada bagian recurrence-nya? Nah, ini recurrence-nya yang ini nih, saya kasih tanda panah. Berapa banyak pada recurrence-nya? Berapa kali itu terjadi? Saya hilangkan panah yang lain supaya kalian nggak bingung. Nah, pertanyaan saya adalah, berapa kali basic operation dieksekusi pada bagian recurrence? Sebanyak N kali. Perkalian. Berapa kali? Sebanyak N kali, Bu. N kali. Lihat. Saya belum bilang benar atau salah ya, sebentar. Thank you jawabannya. Recurrence adalah yang ini. Ini kan basis ya. Kalau pada bagian basis 0 kali ya perkalian karena nggak ada yang dieksekusi. Kita nggak mengeksekusi perkalian pada bagian basis. Sementara pada bagian recurrence, tadi ada yang menjawab N kali. Lihat ya di sini adalah bagian rekursif. Pada saat kita memanggil fn-1, di situ ada operasi perkalian nggak? Ada kan? Berapa kali perkalian di situ? N-1. Benar nggak tuh? Nah, terus kita tambahkan 1 di sini. Di sini 1 perkalian, tambah 1. Mana sih Bu? Coba lihat ini. Ini adalah fungsi faktorial. M0 ini adalah jumlah operasi dasar perkalian yang dieksekusi pada bagian basis. Basisnya adalah 0, maka saya bisa menyatakan M0-nya adalah 0. Karena nggak ada perkalian. Lalu Mn, tadi ya, untuk N lebih dari 0 seperti apa? Kayak gini. Sedikit lagi jawabannya tadi. Kita nggak bisa menyatakannya N. Kita nggak bisa menyatakannya juga N-1. Karena di sini adalah fungsi rekursif. Maka jumlah operasi perkalian, saya hapus dulu ya. Jumlah operasi perkalian atau Mn simbolnya untuk N lebih dari 0, maka N-1 ditambah 1. Ini adalah fungsi rekursif. Ini. Fungsi rekursif dari yang ini. Udah ada, saya udah bikin tanda panah ternyata. N-1 adalah jumlah operasi perkalian untuk bagian rekursif ditambah 1. Kelewat. Ditambah 1 ini perkalian yang kali N. Ini salah, seharusnya kotaknya nggak sepenuh itu. Sorry, saya ganti dulu. Oke. Saya baru nyadar salahnya. Nanti kalian tersesat. Bentar ya, saya perbaiki dulu sedikit lagi. Ini harusnya kotaknya kecil. Oke, sip. Tanda panahnya salah. Nah, ini dia. Bentar, belum saya share ternyata. Riuh ya. Ternyata belum saya share. Wait. Ini dia. Oke, ini udah benar. Ini. Kotaknya tadi saya kecilin, tadi salah kotaknya ya. Nah, ini. Mn-1 itu adalah
jumlah operasi perkalian untuk F n-1 bagian recurrence, dan plus 1 itu adalah jumlah perkalian yang kali N. Bisa difahami sampai di sini? Bisa, Bu. Bisa ya. Perhatikan biasanya yang di sini tuh agak mengecoh nih. Sebentar. Di sini. Yang saya kasih tanda panah besar. Ini adalah relasi recurrence yang kita bangun untuk algoritma rekursif faktorial. Ya. Saya ulang lagi. Mn itu adalah jumlah perkalian untuk n lebih dari 0. Kenapa kita harus menghitung n lebih dari 0? Karena untuk n sama dengan 0, ini ya, di sini di algoritmanya kelihatan, untuk n sama dengan 0, jumlah perkaliannya adalah 0 ya, bukan 1. 1 itu adalah nilai kembalian dalam fungsi. Sementara kalau kompleksitas waktu, yang kita fokuskan adalah jumlah operasi dasar. Jumlah operasi dasar yang dieksekusi pada saat basis, pada kondisi basis adalah 0. Kenapa? Karena kita tidak menghitung perkalian di situ. Bisa ya difahami ya. Sementara untuk nilai n yang bukan 0 atau n lebih dari 0 atau mn, kita menghitung jumlah operasi perkaliannya adalah, berarti kita harus identifikasi jumlah operasi perkalian pada Fn-1 yang disimbolkan dengan M, N-1 gitu kan ya. Terus kita tambahkan 1. 1 itu dari mana? Nih, perkalian yang di sini, kali N. Operasi perkalian, gitu ya. Nah, kita simpulkan berarti relasi rekurensinya adalah seperti ini. Relasi rekurensi bentuknya selalu seperti ini. Ada nilai untuk basis, ini basis ya. Basis apakah harus selalu satu macam gini, Bu? Enggak. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Tergantung ya. Kemudian mn-nya adalah ini tadi. Ini saya cuma kopas aja dari tadi untuk n lebih dari 0. Ini untuk n sama dengan 0. M0 sama dengan 0 untuk pada saat n sama dengan 0, sementara mn umumnya adalah mn-1 tambah 1 untuk n lebih dari 0. Ini adalah relasi recurrence. Ingat-ingat, kita tadi ngapain di sini? Kita mau menghitung efisiensi dari algoritma rekursif. Berbeda dengan iteratif, kalau di algoritma rekursif kita fokusnya mencari relasi recurrence, persamaan recurrence-nya seperti apa, gitu ya. Nah, persamaan recurrence seperti ini. Atau bisa juga nanti bentuknya kayak gini. Gini, pakai kurung kurawal. Kalian juga akan mendapati seperti ini. Gitu ya. Ada jadi di sini 0 untuk n sama dengan 0 atau mn-1 plus 1. Lihat perubahan bentuknya. Coba perhatikan baik-baik ya. Cuma sama dengannya jadi hilang, diganti kurung kurawal, ini bentuknya lebih singkat. Gitu. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada saya nanya ya. Siap-siap saya tanya. Ya, Bu. Siapa yang saya tanya dari Wida, Sofia, kenapa saya menuliskan 0 di sini ya, saling kari merah? Karena perkaliannya 0 kali. 0 kali, oke. N sama dengan 0 ini merepresentasikan apa, Wida? Basis. Oke, thank you. Itu ya, berarti kalian memperhatikan. Baik, pertanyaan berikutnya. Kenapa saya menuliskan, sebentar saya hapus dulu. Karena kalian nggak ada nanya kan, berarti kalian ngerti, tapi saya pengen ngecek kalian ngerti atau enggak, saya tanya. Saya mau pakai tinta biru. Kenapa saya menuliskan plus 1 di relasi rekurensi? Yang saya kasih lingkaran biru. Ada yang kabur. Surya Timur. Nggak ada. Sanding. Apa tuh Sanding maksudnya plus 1 di situ?
Plus 1 buat nandain faktorial bukan sih, Bu? Basis faktorial. Bukan. Ada jawaban yang lain? Bu. Enggak, oke. Mau plus 1 di situ atau plus 1 di sini sama aja. Kenapa ada plus 1 di sini? Yang lain ya. Rivaldi. Kenapa saya nulis plus 1 di situ? Itu udah ada rumus dasarnya bukan sih, Bu, tadi? Kecil suaranya. Sudah ada rumus dasarnya, Bu, tadi. Rumus dasar, apa itu rumus dasar? Oke, pas. Ridho, Israel. Plus 1 ini maksudnya apa tuh? Untuk menandain perkalian dengan n-nya, Bu. Menandai perkalian dengan n-nya. Kalau n-1 apa, Ridho? Itu fungsi faktorial. Fungsi faktorial. Kan lihatin ke sini lagi. Nah, di sini lihat. Bukan fungsi faktorial ya. Mungkin kalian sudah paham maksudnya, cuma menyatakannya dalam kalimat agak susah. Jadi, sebentar saya hapus ya. Di sini. Ini penting ya. Karena kalau kalian nggak bisa membangun relasi rekurensi ini udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi untuk bisa menentukan kompleksitas waktu, menganalisis efisiensi gitu ya. Kalau kita ngomongin kompleksitas waktu, artinya kita ngomongin efisiensi dari algoritma. Seefisien apa sih algoritmanya? Nah, kita harus cari tahu dulu kompleksitas waktunya. Nah, untuk bisa tahu kompleksitas waktunya, kita harus bangun dulu rekurensnya, relasi rekurens dari algoritma rekursif. Nah, sama aja kayak yang sudah-sudah. Kalau kita membangun relasi rekurens, berarti kita harus cari tahu operasi dasarnya apa. Operasi dasarnya kan perkalian nih, algoritma ini. Perkalian yang mana? Perkalian ini, perkalian. Nah, kalau pada basis perkaliannya 0, jumlah operasi perkaliannya 0, maka kita menuliskan M0 sama dengan 0. Tapi untuk nilai yang tidak 0, N lebih dari 0, berapa sih jumlah operasi perkaliannya? Kita lihat di sini nih. Oh, di basis di bagian rekursifnya ada fungsi rekursif Fn-1. Berarti di situ terjadi operasi perkalian juga kan sebanyak n-1. Kita nggak tahu berapa, pokoknya n-1 aja, itu kan fungsi terhadap n. Terus kita tambahkan 1, yaitu yang mana nih, yang perkalian n. Gitu ya. Oke lah, udah di sini udah ngerti. Itu contoh pertama, kalian menemukan bentuk seperti ini. Ini belum ke CN ya, CN atau TN belum, kan ini masih bentuknya masih seperti ini. Sementara kalau CN itu kan N atau setengah N kuadrat gitu kan, bentuk sederhana. Ini kan masih ada M-nya, masih seperti ini, belum ya? Ini masih relasi rekurens. Nanti dari relasi rekurens ini kalian selesaikan, kalian solve, nah nanti dapat tuh CN atau TN-nya. Nah sekarang kita masih belajar mengekstrak relasi rekurens gitu ya. Bisa ya? Lanjut ya. Ini adalah contoh kedua. Contoh kedua, sebentar. Tower of Hanoi. Jadi Menara Hanoi. Menara Hanoi ini ngapain sih? Itu dia problemnya. Kita diminta untuk memindahkan, udah tahu deh, ini adalah permasalahan klasik. Permasalahan klasik. Ingat ya, fokus kita adalah sekarang sedang berlatih mengekstrak relasi rekurens. Tadi contoh pertama udah, sekarang contoh kedua. Kalian bisa sambil baca slide saya ya, nggak usah ngikutin di sini juga boleh slide-nya. Kalau kalian bingung, boleh sambil lihat slide-nya tadi apa ya gitu. Karena bentuknya nanti akan beda-beda. Baik, di contoh kedua ini, di Tower of Hanoi, kasusnya adalah diminta untuk memindahkan setumpuk piringan dari tiang 1 ke tiang 3. Dari tiang 1 ke tiang 3. Menggunakan tiang 2 sebagai perantara. Tapi syaratnya ini nih, nggak boleh mindahin
sekaligus, jadi cuma boleh satu piringan pada satu waktu. Kemudian dilarang meletakkan piringan besar di atas piringan kecil, jadi nggak boleh kayak gitu. Nah, gimana nih solusinya? Operasi dasarnya apa nih? Kira-kira? Perkalian, penjumlahan, pengurangan, apa nih? Tebak-tebak. Siapa yang belum ditanya? Revelin, operasi dasarnya apa kira-kira? Pas, Raihan, Romzi, operasi dasarnya apa untuk Tower of Hanoi? Ngarang aja, salah nggak apa-apa. Nggak akan diomongin. Pengurangan, Bu. Pengurangan, karena dipindahin gitu ya. Pengurangan. Belum tepat. Raihan udah ya. Rafli. Apa operasi dasarnya? Pembagian, Bu. Pembagian, belum. Nurul, ada yang bisa nebak nggak nih? Penjumlahan bukan, Bu? Penjumlah. Nurul Fauzi? Oh, bukan. Saya kira, oke. Bukan. Nur Latifah. Pas. Yang bisa deh siapa? Bukan penjumlahan, bukan perkalian, bukan pengurangan. Perbandingan bukan, Bu. Perbandingan, bukan. Bukan. Kata kuncinya ada tuh di kalimat-kalimat itu. Oke lah nanti ya. Nah, solusi rekursifnya saya tulisin di bawahnya itu, di kotak bawahnya. Kalau N-nya 1, piringannya cuma 1, yang dilakukan apa? Langsung pindahin kan? Nah, langsung pindahin ke tiang 3. Kalau N-nya lebih dari 1, artinya ini basisnya 1 ya. Kalau 1, maka langsung pindahin. Basisnya bukan 0 dong. Kalau 0 berarti nggak akan terjadi masalahnya. Nah, perhatikan, kalau di faktorial tadi, basisnya adalah 0. Kalau di kasus Tower of Hanoi, basisnya adalah 1. Minimal ada 1. Maka problem tersebut jadi ada. Bu, boleh nggak Bu N-nya sama dengan 0? Kan jadi kasusnya nggak ada kalau kayak gitu. Gitu kan? Karena problemnya ini adalah mindahin dari 1 ke 3. Maka minimal harus ada 1 gitu. Basisnya adalah 1. Kalau N-nya lebih dari 1, yang terjadi adalah kita pindahin, lihat, solusi rekursifnya sederhana sekali. Pindahin N-1 piringan dari tiang 1 ke tiang 2, menggunakan tiang 3 sebagai perantara, gitu kan, pindahin. N-1 aja pindahin aja, N-1 pindahin. Entah gimana caranya, pokoknya pindahin dari tiang 1 ke tiang 2 secara rekursif, menggunakan tiang 3 sebagai perantara. Lalu pindahin yang paling bawah ini ke tiang 3, nomor 2 ini. Udah gitu, secara rekursif lagi, tadi kan N-1 tuh masih ada. Nah, pindahin N-1 dari tiang 2 ke tiang 3, menggunakan tiang 1 sebagai perantara. As simple as that. Kita nggak perlu memikirkan solusi detail ya, rekursifnya aja. Nanti dia yang ngerjain sendiri. Gitu ya, oke, ini saya ubah ke dalam algoritma. Jadi operasi dasarnya apa? Nanti setelah ini. Algoritmanya ada di bawah ini. Di kotak bawah, prosedur Hanoi. Jika N sama dengan 1, pindahkan piringan dari A ke B. Langsung ya, dari A ke B. Kemudian Hanoi, N-1. Kemudian ini yang N-1 pindahin. Kemudian pindahin yang paling bawah ke tujuan. Kemudian urus yang N-1 tadi. Ini ya, ini saya kopas, saya pindahin doang, yang ini yang kotak atas solusi rekursif ini dari yang tadi slide-nya tadi, ini jadi seperti ini. Kalau M1, maka sama dengan 1. Jadi kira-kira operasi dasarnya apa? Operasi pemindahan. Operasi pemindahan piringan, itu operasi dasarnya. Jadi bukan pengurangan, bukan pembagian. Meskipun nanti di implementasi teknisnya bisa jadi pengurangan ya, tapi enggak kan yang dipindah komponennya dipindahkan. Kita nggak melakukan pengurangan, minus gitu nggak mengurangi kan, nggak minus, nggak plus, nggak kali, nggak bagi, tapi kita moving, memindahkan komponen. Maka operasi dasarnya adalah operasi pemindahan. Nah, bagian rekursif perhatikan, ada 1, 2, dan 3, ada 1, 2, dan 3 angka di sini. Saya kehilangan kursor, ini dia. 1, 2, dan 3. Saya bisa menuliskan seperti ini.
Yang nomor 1, ini adalah operasi pemindahan untuk Mn-1. Kemudian nomor 2, ini adalah nomor 2, ini nomor 1, dan ini nomor 3. Jumlah operasi pemindahan yang terjadi pada saat basis adalah M1 sama dengan 1, pada saat N lebih dari 1, yaitu Mn, ya, ini ada 1, 2, 3, sesuai algoritma. Di nomor 1 dia memindahkan N-1, maka yang kita tuliskan adalah M, N-1, ini adalah operasi pemindahan, jumlah operasi pemindahan, jumlah operasi dasar. Operasi dasarnya ada operasi pemindahan ya. Kemudian yang nomor 2, ini kan cuma 1 tuh, mindahin 1 kan. Akan terjadi 1 pemindahan. Yang nomor 3 akan terjadi Mn-1 pemindahan. Gitu. Ini adalah relasi recurrence-nya. Nah, saya berhenti dulu. Bisa difahami sampai sini? Maaf Bu, ada yang belum Apa? dipahami. Itu yang 2 itu 1 T kan. Yang itu kayak itu kenapa dia kayak masih gak ngerti itu ya, ada 2 Mn-1-nya ada 2. Oh, ini saya kasih angka nih. Ini adalah yang nomor 1. Kan dia memindahkan Mn-1, memindahkan N-1 piringan, disimbolkan dengan operasi penjumlahnya adalah untuk M sebanyak N-1. Kemudian yang di sini untuk sebanyak N-1 juga yang nomor 3. Makanya saya tulis 1, 2, dan 3. Di sini untuk angka 1, 2, dan 3. Pada 2, dia hanya memindahkan 1 piringan. Kan tinggal 1 piringan kan, maka akan terjadi 1 kali pemindahan saja. Nah, ini dia. Sedangkan nomor 3 pindahkan lagi yang tadi ada di nomor 1 tadi, pindahin ke tujuan. Maka saya akan punya seperti ini. Berarti kalau N-nya itu sama dengan 3, kan 3 bisa dari 1. Kalau N-nya sama dengan 3, berarti Mn-1-nya ada 3 macam ya. Mn-1 tambah 1 tambah Mn-1 tambah 1 tambah Mn-1 sampai kayak gitu ya. Kalau ada nomor 4 gitu ya, ada proses lagi. Ya, Ya, betul. jadi ada 3 Mn-1. Cuma kalau ini kan cuma 2 ya, karena sesuai algoritma yang di bawah. Jadi kita membuat ini sesuai algoritma yang di bawah nih. Nah, di algoritma di bawah perhatikan. Di bagian else itu bahkan bagian rekursif. Ya. Bagian rekursif ini kan. Ini 1, ini 2, ini 3. Ya, ini ada N-1, ini ada N-1. Semuanya adalah operasi pemindahan. Di sini cuma 1 kali, ini kan, ini nomor 2 ke sini, nomor 1 ke sini, gitu. Nah, ini adalah relasi recurrence. Jadi intinya saya ulang lagi, relasi recurrence ini menggambarkan jumlah operasi dasar yang dieksekusi. Nah, kenapa sih nggak bisa pakai formula sum kayak yang di algoritma iteratif? Nggak bisa ya, karena di sini kan nggak ada for, nggak ada loopnya ya. While juga nggak kelihatan. For sekian sampai sekian nggak kelihatan. Kalau ada for itu kita bisa pakai sum tuh. Kalau ada while kita bisa pakai sum. Tapi di sini kan nggak ada for, nggak ada loop nih. Loopnya nggak ada. Maka kita nggak bisa pakai sum lagi. Nah, gantinya apa? Gantinya pakai ini relasi recurrence. Gitu ya. Yuk saya simpulkan di sini, bisa saya tuliskan dengan lebih rapi seperti ini. Nah, sama aja ya cara nulisnya ya, mau nulis pakai cara di atas, cara di bawah, sama aja. Mn, dia 1, kalau N-nya 1, dan Mn sama dengan 2 kali M. N-1, lihat, N-1 ada 2, saya tulisin 2 kali ya, ditambah 1. Untuk N lebih dari 1. Oke, sekarang saya nanya-nanya, saya ngecek kalian ngerti atau enggak. Apa maksud dari... kelewat. Berikutnya udah contoh ketiga soalnya ya. Saya berhenti dulu di sini. Yang saya lingkari ini, M1 sama dengan 1. Angka 1 yang saya lingkari itu maksudnya apa? Nadia Ariana.
1, 2, 3. Oke, pas. Mustafa Zaki. Maksud angka 1 di situ apa? Basis ya, Bu? Iya, iya, itu basis. Kenapa 1 nggak 0, nggak 2, 3? Karena N sama dengan 1. N sama dengan 1 kan di sini. Kenapa N sama dengan 1 itu 1 ini nih? Kenapa 1 di sini? 1 tuh ngapain sih itu? Representasi dari apa sih? Nilai basisnya kan di sini. Dia basisnya 1 tuh ini kan N1. Nah, angka 1 di sini apa? Apa ya? Apa tuh? Kan nggak ada di algoritmanya, nggak ada 1 kan? Iya. Kenapa tuh ada 1 di situ? Pas. Zaki siapa lagi? Muhammad Zaki Al-Fatih. Itu karena di basisnya ada proses pemindahan, jadi satu kali. Ih, suaranya nggak ada. Halo? Ya. Jadi di basis itu ada penukaran 1 kali, jadi ditulisnya 1. Oke, ada operasi pemindahan ya, pemindahan piringan sebanyak 1 kali ini. Pada basis N sama dengan 1, artinya piringannya cuma 1, terjadi operasi pemindahan. Operasi pemindahannya adalah operasi dasar untuk kasus ini. Nah, operasi dasarnya cuma dieksekusi 1 kali nih. Ya, maka ditulis 1. Ini penting ya, karena di sini bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4 gitu, tergantung dari algoritmanya. Gitu ya. Itulah pentingnya mengidentifikasi operasi dasarnya apa. Gitu ya. Oke. Sekarang kita latihan dulu. Sebelum saya masuk ke contoh terakhir. Dan kita masuk bagaimana cara menyelesaikannya. Baik, karena tadinya saya mau cepat, tapi ternyata kalian dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan nggak lancar jawabnya. Saya kasih latihan dulu. Saya punya algoritma ini, Kn, if n sama dengan 1, return 1, else return Kn min 1 tambah 2 kali n min 1. Pertanyaan saya adalah, pertanyaannya gini aja, yang saya kotakin ya. Tentukan relasi recurrence untuk operasi perkalian. Yang saya kotakin aja doang. Yang selesaikan relasi recurrence nggak usah, tapi tentukan relasi recurrence untuk operasi perkalian. Itu dulu, dalam 2 menit. Kerjakan di whiteboard, supaya saya tahu kalian bisa atau enggak. Whiteboardnya udah saya share. Oke. Yuk, latihan dulu. Saya berhenti dulu ngejelasin ya. Saya pengen tahu kalian ngerti atau enggak. Dan kalau kalian nggak ngerti, saya pengen tahu kalian nggak ngertinya di mana. Kerjakan dulu. Dua menit. Yang masih agak bengong, apa itu maksudnya? Coba lihat slide-nya. Download slide-nya sekarang juga. Fokus. 100 menit fokus belajar analisis kompleksitas algoritma. Mencatat, mengerjakan latihan sambil ngotret, itu kan sebagai cara untuk mengikat ilmu yang sudah kalian dengarkan, gitu ya. Nah, kalian ngerjain, saya minum dulu. Bu, maaf Bu, mic-nya ke-mute. Oh iya, sorry. Nah, bisa pakai MN. M adalah menyimpulkan multiplication, MN. Pakai TN boleh nggak Bu? TN boleh, mana aja. Kenapa sih kadang-kadang pakai MN? MN ini menyimpulkan perkalian, multiplication ya. Nilai basisnya berapa, kemudian berapa operasi perkaliannya.
Kalau basis itu untuk N sama dengan berapa? Kalau ini N sama untuk N lebih dari berapa? Ya, standarnya begitu nulisnya. Cuma bikin relasi recurrence aja. Udah, itu dulu. Gampang harusnya. Ayo. Saya lihat dulu nih Jamboardnya. Untuk basis M1, oke. M1-nya 0 atau 1. Ayo. M1-nya 0 atau 1. Udah ada yang selesai. Oke. Saya share dulu ya. Sebentar, saya share yang di Jamboard. Yang belum paham atau masih paham setengah, sepertiga, boleh lihat yang di Jamboard ini ya. Kita bahas. Saya nggak ketahuan ya yang bikin Jamboard yang ini tuh siapa gitu. Saya ulang dari awal ya, nomor 1 belum ada, M1 0, oke benar, MN-nya belum ada. M1-nya 0, MN1. Betul ini, betul nih. Oh, punya siapa nih? Nggak tahu. Saya kasih tanda deh. Ini benar ya. Kemudian, wait. Sebentar. Ini benar ya. Terus, ini belum selesai. Ini cara nulisnya masih bingung. Ya. Ini maksudnya benar, tapi nulisnya masih bingung. No, bukan. Oke, ini benar. Ini untuk N sama dengan berapa? Ini kasih tanda gini. Gitu ya. Lengkapi dengan itu. M1 sama dengan 0, MN, MN1 betul. Ini betul. Oke, sip. Ini enggak ya? Ini enggak. Coba hati-hati. Hati-hati. Makanya di sini butuh latihan. Ini bukan 1, hati-hati. Bukan 1. Oke, kebanyakan kesalahan dinilai basis. Ya kan? Kebanyakan salah dinilai basis. Ini udah benar. Ini benar. Nah, sekarang saya mau nanya yang ini no. Tambah 0 tambah 1 kan berarti 0-nya ini nggak usah. Hilangin aja kan, sama aja. 0. Ini belum selesai. Tambah 1. Ini belum. Yuk kita bahas ya. Nah ini. Kenapa 0 di sini? Kenapa untuk, ini kan cara lain menyatakan begini. Untuk M1, untuk M1 itu sama dengan 0. Maksudnya pada saat N sama dengan 1, apa? Kenapa 0? Padahal di algoritmanya 1 ya, return 1 kan? Kenapa di sini 0? Yuk, siapa yang bisa jawab? Ahmad Lutfi, kenapa 0? Bukan 1. Karena dimulai dari 0. Bukan. Lanjut ya, Ahmad Zaki, kenapa di situ 0 dan bukan 1? Padahal di algoritmanya untuk N sama dengan 1, dia mengembalikan 1 kan? Tapi kenapa saya tulis di relasi recurrence-nya sebagai 0? Oke, pas Arfan. Cek. Kedengaran Arfan. Kenapa 0, Van? Bukan 1? Karena basisnya 0. Karena basisnya 1, Van. N sama dengan 1, return 1. Basisnya kan 1. Nilai basisnya 1 kan, N sama dengan 1. Return 1 di algoritmanya. Tapi kenapa saya tulis 0 dari relasi recurrence-nya?
Nggak tahu. Board kelihatan kan ya ini ya? Kelihatan. Kelihatan. Kenapa saya tulis 0 di sini nih? Atau di sini nih? Oh, kenapa M1 sama dengan 0? Oke, pas. Pas Evan ya. Lanjut, Arvia. Jumlah perkaliannya 0 bukan, Bu? Betul. Jumlah perkaliannya 0. Kenapa sih, Bu, yang dihitung jumlah perkalian? Karena yang saya minta adalah tentukan relasi recurrence untuk operasi perkalian. Untuk operasi perkalian. Perhatikan algoritmanya lagi. Ya. Udah dicatat ya tadi jawaban teman kalian yang benar tadi ya. Saya stop dulu. Saya stop, saya ganti dengan slide. Saya ganti slide. Wait. Ini ya. Yuk perhatikan lagi. Saya hapus dulu deh. Ini agak-agak lama di sini supaya kalian paham di sini. Perhatikan, kalau kita ngomongin, saya ulang-ulang terus ya. Kalau kita ngomongin kompleksitas waktu, analisis efisiensi algoritma, maka kita harus balik lagi ke berapa kali operasi dasar dieksekusi. Operasi dasar. Operasi dasarnya itu apa? Dan berapa kali dia dieksekusi. Gitu aja. Nah, operasi dasar yang saya tanyakan untuk kasus ini adalah operasi perkalian. Berapa kali operasi perkalian itu dieksekusi? Nah, kalau algoritma rekursif seperti ini, kalian kan nggak bisa membangun fungsi sum. Seperti pada algoritma iteratif, nggak bisa kan? Karena nggak ada for-nya di sini, nggak ada for. Kalau ada for, maka kalian bisa bikin fungsi sum. Tapi di sini nggak ada for, maka bangunlah relasi recurrence. Namanya relasi recurrence, dia ada hubungan sama rekursif kan, maka harus ada dua komponen biasanya. Komponen basis dan komponen rekursifnya. Komponen basisnya, M adalah simbol dari multiplication, basisnya adalah 1. Saya tulis 1. Pada saat basis 1, berapa sih operasi dasar yang dilakukan? 0. Nggak ada kan di sini. Pada saat N sama dengan 1, saya nggak melakukan perkalian apapun. Saya langsung ngembaliin aja nilai 1. Gitu ya. Sementara pada saat N lebih dari 1, makanya di sini ditulis untuk N sama dengan 1. Terus di sini kita tulis untuk N lebih dari 1, gitu ya. Sementara untuk N lebih dari 1, lihat, operasi perkaliannya akan dihitung sebanyak Mn-1, ya kan, untuk bagian rekursif ini. Dia pasti akan menghitung perkalian lagi di dalamnya tuh. Saya tambah dengan 1. Kenapa tambah 1, Bu? Ini ada perkalian. Perkalian di bagian paling terakhirnya. Di pemanggilan terakhir, dia akan melakukan perkalian 1 kali lagi. Tambah 1. Ya. Ini adalah relasi recurrence yang terbangun. Kalian boleh menuliskan seperti ini, bisa juga menuliskannya pakai kurung kurawal. Mn sama dengan, dia itu 0, kalau N sama dengan 1, atau M, N-1 plus 1, untuk N lebih dari 1. Ini adalah relasi recurrence. Bisa ya? Mohon maaf Bu, ada yang nggak ngerti. Kenapa? Aku nggak ngerti yang tambah 1 itu pasti yang dari 2N ya. Kenapa nggak jadi 2 aja ya? Jadi untuk yang penjumlahan. Perkalian. Kan yang ditanya perkalian. Jumlah operasi perkalian. Kan di sini cuma ada 1 kali perkalian kan yang saya lingkarin ini. Saya kasih tanda panah di algoritmanya. 1 kali perkalian kan di situ? Oh iya. Nah, makanya ditambah 1 gitu ya. Gitu. Tambah 1 itu dari situ. Good question. Di sini masih kok saya lingkarannya kegedean. Nah, di sini masih apa, Bu? Masih apa, Bu? Yang sini masih? Apa? Tadi di sini masih apa, Bu? Ini perkalian 1. Kenapa tambah 1? Karena di sini cuma 1 kali perkalian. Kenapa bukan 2 gitu kan? Ya, ngerti. Gitu ya. Sampai di situ dulu. Yang saya harapkan kalian sudah paham cara membangun relasi recurrence seperti ini. Gitu. Itu dulu.
Bu, ada pertanyaan lagi. Hmm? Yang sama, itu yang M1 sama 0, Hmm? itu karena perkaliannya juga gak ada dikali N ya, makanya jadi 0. Yang Pada untuk saat M1 nilai basis, pada saat N sama dengan 1, perkaliannya berapa? 0 ya. Iya, nggak ada. Nah, berarti 0. Gitu ya. Oke, saya balik lagi. Udah dapat 3 contoh, 2 contoh tuh. Tadi sampai power apa nih? Sebentar, saya skip dulu ini. Penjumlahan belum, Bu. Nanti aja. Sama aja mirip. Nanti ya. Karena ini masih relasi rekuren. Saya kasih contoh yang agak berbeda lagi cara membangun relasi rekuren ya. Tadi kan ya +1 gitu. Ini sekarang agak berbeda. Ini adalah algoritma binary rekursif. Maksudnya apa sih? Ini diminta di algoritma ini intinya diminta untuk mencari jumlah digit biner dari representasi biner suatu bilangan desimal. Kalau angka 2, N-nya sama dengan 2, maka binernya berapa? 0, 1 ya. Kalau N sama dengan 3, binernya adalah 1, 1 gitu kan? Nah gitu. Nggak penting sih kalian mengetahui ini. Lihat aja algoritmanya seperti inilah algoritmanya. Nah, seperti apa relasi recurrence untuk algoritma ini? Kira-kira operasi dasarnya apa? Saya kasih contekan. Operasi dasarnya adalah operasi penjumlahan. Yang mana itu? Ini. Operasi dasarnya adalah operasi penjumlahan. Nah, udah tahu ya. Kalau kayak gitu, untuk nilai basis pada saat penjumlahan saya kasih simbol A aja ya. A1, di sini ada A. Sebentar, itu langsung lompat, kalian bingung nanti. Pada saat A1, kenapa 1? Lihat, di sini 1 N-nya. Berapa jumlah operasi penjumlahannya? 1 atau 0? 0. 0, betul. Nggak ada operasi penjumlahan kan di basis ya, kita nggak ngapa-ngapain tuh. Sementara pada AN, jumlah operasi penjumlahannya adalah A, N/2 yang diflorkan ditambah 1. Lihat. Saya nggak pakai lagi N-1, tapi saya pakai N/2 floor. Ikut yang di algoritmanya. Tambah 1 dari mana? Dari sini. Kan ada penambahan, ditambahin 1 lagi di akhir recurrence-nya. Gitu ya. Nah, ini bentuknya beda. Nah, ini tadi. Pada saat basis, pada saat A1, jumlah operasi penjumlahannya adalah 0. Sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Bisa ya? Bisa difahami ya? Nah, ini operasi penjumlahan. Agak berbeda dengan yang sebelumnya bentuknya, lihat. Relasi rekurennya seperti ini. Nah, untuk N sama dengan 1, nggak ada operasi penjumlahan, saya ulangi lagi, makanya saya tuliskan di sini adalah 0. Ini ya, 0 di sini. Bu. Bisa ya? Baik, ini adalah beberapa bentuk dari relasi recurrence. Pelan-pelan, nanti kalian lama-lama juga akan bisa dengan terampil. Nggak usah pakai mikir, udah tahu gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, tadi di awal banget saya bilang kayak gini nih. Di awal banget saya bilang kayak gini. Kita balik lagi ke awal. Mana tadi? Mana? Nah, ini. Cari persamaan recurrence-nya. Udah dapet tuh tadi kan ya. Nah, kemudian selesaikan persamaan recurrence tersebut untuk mendapatkan kompleksitas suatu. Nah, tugas kita berikutnya adalah selesaikan persamaan recurrence. Loh, itu belum selesai, Bu. Belum, kan bentuknya masih kayak gitu ya. Kita belum dapat satu fungsi yang utuh itu. Gitu ya. Gitu. Nah, gitu coba kita lihat. Bagaimana cara menyelesaikan persamaan recurrence. Yuk, kita lanjut ke tahap berikutnya. Sebentar. Ini adalah resume dari 3 macam algoritma yang kalian pelajari hari ini beserta relasi recurrence-nya. Saya resumekan di sini. Saya cuma kopas aja, nggak ada yang saya ubah ya.
Seperti ini. Jadi ada 3 macam relasi recurrence. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita ambil contoh satu-satu ya. Ini abaikan dulu yang ini, abaikan. Minggu depan saya akan ulangi yang slide ini akan saya ulang lagi minggu depan, nggak usah dipahami dulu. Nah ini adalah secara umum kalian sudah sampai tahap keempat. Kalian udah sampai di sini, nggak sadar kan? Jadi kalian udah identifikasi input size-nya, identifikasi operasi dasarnya, berapa kali operasi dasar dieksekusi, nah, kemudian bangun relasi recurrence-nya dengan initial condition tertentu di sini. Kalian udah sampai tahap keempat. Nah sekarang masuk ke tahap kelima. Nah ini dia yang mau kita lakukan, gitu ya. Yuk kita coba satu-satu. Nah kenapa ini sampai 4 minggu gitu kuliahnya untuk menyelesaikan persamaan recurrence, karena ada berbagai macam cara nih, ada pakai substitusi, pakai persamaan karakteristik, atau pakai perubahan domain variabel. Yang kalian pelajari hari ini cuma ini, pakai cara substitusi, cara yang paling gampang gitu ya. Nah sekarang kita masuk cara substitusi. Yuk lihat lihat yang di kanan atas, ini adalah persamaan recurrence dari faktorial. Ini ya, Mn sama dengan Mn-1 plus 1 untuk n lebih dari 0, dan M0 sama dengan 0. Ini persamaan recurrence untuk faktorial seperti ini. Terus kita berusaha untuk menyelesaikannya pakai cara substitusi. Makanya di sini ada kata substitute. Saya selesaikan ya. Saya pindahin Mn sama dengan Mn-1 plus 1 ke sini. Ini dia. Saya pindahin. Kemudian saya substitusikan. Kalau Mn sama dengan Mn-1 plus 1, maka saya bisa membuat Mn-1 sama dengan Mn-2 plus 1. Ya kan? Ininya cuma diubah aja. Kalau di sini N, di sini N-1. Berarti kalau di sini N-1, di sini jadi N-2. Bisa ya? Difahami ya? Sebentar, kok ini kotak-kotaknya nggak ada? Wait, kotaknya saya sebentar. Kemudian saya substitusikan si ini, saya pindah ini ke sini nih. Ini dia. Ini dia. M N-2 plus 1 untuk menggantikan M N-1. Bisa ya? Terus saya jabarkan lagi, ini jadi M N-2, saya pecahin tuh ke sini. Terus N-2 saya substitusikan lagi, kalau di sini N-1, di sini jadi N-2, kalau gitu kalau di sini N-2, di sini jadi N-3. Saya substitusikan lagi ke sini. Ini kan? Jadi seperti ini. Saya lakukan terus-menerus, kalian bisa lihat polanya nggak? Ini seperti ini. Ini seperti ini. N-2 plus 2, Mn-3 plus 3. Maka suatu saat, kalau I-nya sama dengan N, maka saya akan mendapatkan seperti ini. Mn sama dengan, awalnya kan gini. Mn-1 plus 1 ya, awalnya kan seperti ini. Terus saya substitusikan pakai cara yang tadi di atas, terus titik-titik sampai dengan, kalau sama I-nya saya ganti dengan N, nanti akan dapat M, N-I plus I. Akan dapat pola seperti ini. Terus I-nya saya ganti dengan N. Ini, gitu. Ini kan jadi M0. Kita tahu M0 berapa? Sama dengan 0. Maka saya dapat N. Oh, kalau kayak gitu, Mn-nya adalah N. Kompleksitas waktunya adalah N atau linear. Gitu. Coba pahami lagi. Terus kalau belum ngerti boleh nanya. Maaf Bu. Itu yang dikali 2 N-1 itu teh faktorial ya? Yang soal latihan sebelumnya. Kita lagi bahas ini nih. Iya. Faktorial yang di atas. Yang di kanan atas nih.
relasi rekurensi yang ini. Ya. Mm-mm. Kita bahas faktorial dulu ya. Sabar. Jadi pakai cara substitusi seperti ini. Nah, ini akan lebih terampil kalau kalian nyobain sih nanti. Sebentar, saya punya latihan tadi kan ya. Tadi kan mirip ya, yang untuk algoritma QN tadi ya. Sabar tapi ya, nanti kalian ngerjain yang itu. Jadi pakai cara substitusi dapat seperti ini. Jadi simple aja sih. Di sini kalian tinggal substitusikan. Saya hapus dulu ya. Nggak ada perhitungan yang rumit, tapi lebih teliti aja. Lihat kalau si mn-1 saya gantiin sama n-2 plus 1. Kok bisa kayak gitu? Ini aja lihat polanya. Kalau di sini n, di sini n-1. Kalau gitu, kalau di sini n-1 jadi di sini n-2 kan, kayak gitu aja. Saya pindahin ke sini. Ya kan, n-2 di sini jadi ini kan bisa dipecah nih karena plus-plus jadi mn-2 plus 2 seperti itu. Terus mn-2 ini saya substitusikan lagi ke sini. Saya ubah bentuknya jadi kayak gini. mn-3 plus 1. Oh, ternyata dia bisa jadi kayak gini. mn-3 plus 3. Lihat, di sini ada pola yang sama. 3, 3, di sini 2, 2. Maka saya bisa ubah dia jadi i. n minus i plus i, kayak gitu kan. Dan seterusnya. Nah, suatu saat, si i-nya ini kan akan sama dengan n. Kalau i-nya sama dengan n, yang terjadi kayak gini kan, i-nya saya ubah jadi n. N minus n tambah n. Ini jadi m0. Kita udah punya nih m0 di basis. Saya substitusikan si m0-nya itu, m0 kan 0. 0 ditambah n sama dengan n. Nah, maka kompleksitas waktu algoritma faktorial versi rekursif ini adalah mn sama dengan n atau elemen dari big O atau big theta, boleh ya, big O atau big theta n, seperti itu. Simpel ya, yuk kita lihat substitusi yang sedikit lebih rumit lagi. Nah, ini yang Tower of Hanoi, yang ada 2M n-1. Sebentar, WA saya bunyi, saya matiin dulu. Oh iya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini Tower of Hanoi, 2M n-1 plus 1 tadi ya, ini adalah algoritma rekurensinya, persamaan rekurensinya, kalian bisa lihat di kanan atas, 2M n-1 plus 1, agak beda dikit sama yang tadi. Kalau kayak gini gimana caranya membaca substitusi? Sama aja. Kalau mn adalah 2m n-1, maka kalau mn-1, lihat-lihat, saya ubah. Di sini jadi 2m minus 2 plus 1. Sebentar, ada kucing berantem. Maaf Bu, fungsinya substitusi ini apa ya? Maaf Bu, substitusi ini supaya apa ya? Soalnya kalau jika mn sama dengan 2m kali n-1, terus kan disubstitusikan n-1, n-2, terus nanti kalau keterusan bagaimana sampai n-3 sampai n-sekian gitu? Substitusi untuk apa ya? Untuk apa sih? Iya itu, makanya saya tadi bilang kan. Kita di sini hari ini kita mau ngapain sih? Menghitung, mencari tahu kompleksitas waktu dari algoritma rekursif kan? Untuk apa sih? Untuk bisa tahu efisiensinya. Untuk apa sih cari tahu efisiensi dari algoritma? Ya, supaya kita tahu nih algoritmanya bagus atau enggak. Nah, karena kita ngomongin efisiensi, maka kita harus ngomongin kompleksitas waktu. Kompleksitas waktu itu apa sih? TN. TN ini apa sih? Singkatnya TN ini ngapain? Nah ini, kalian harus ingat ini. Kalau kalian nggak ingat ini udah tuh, nggak bisa tahu ini ngapain sebenarnya. TN itu apa? Saya tanya siapa ya? Naufal Mizan, TN itu apa? Kompleksitas waktu, Bu.
Pada dasarnya ngapain sih? Menghitung kompleksitas waktu berarti menghitung basis menghitung operasi gitu. Operasi dasar ya. Ya, operasi dasar. Menghitung jumlah operasi dasar. Basic operation lah, kalau kalian lebih suka pakai bahasa Inggris, oke lah. Menghitung jumlah operasi dasar. Kalau kita ngomongin jumlah operasi dasar, tadi saya bilang kan, untuk algoritma rekursif, untuk tahu jumlah operasi dasar, lihat slide saya ya, di awal tuh sudah saya kasih tahu tuh. Untuk menghitung operasi dasar pada algoritma rekursif, yang kalian lakukan adalah membangun relasi recurrence kayak di atas. Nah, yang di kanan atas tuh di layar. Ini adalah jumlah operasi dasar yang dieksekusi oleh algoritma rekursif. Jumlahnya kayak gitu tuh. Ya kan? Kalau pada basis sebentar. Ini saya tolong matiin kompor. Sebentar. Terus kamu nonton paket itu loh tadi. Bilang. Sekarang kamu masak air yang baru di panci. Masak air. Banyak interupsi hari ini, sorry ya. Sampai mana tadi? Sampai TN gue tadi. Oh ya, Naufal ya tadi ya. Oke. Ya. Ya, TN itu adalah menghitung operasi dasar. Nah, untuk algoritma rekursif, jumlah operasi dasarnya dihitung pakai persamaan recurrence. Nah, tadi kalian sudah belajar bagaimana membangun persamaan recurrence dari algoritma rekursif. Udah ya, Mn sama dengan 2M N-1 plus 1 yang di kanan atas. Itu adalah persamaan recurrence. Itu adalah representasi dari jumlah operasi dasar yang dieksekusi untuk nilai N tertentu. Nah, tapi kan bentuknya masih kayak gitu. Kita jadi nggak tahu kan seperti apa sih kompleksitas waktunya, seperti apa sih efisiensinya. Nah, itu harus kita selesaikan. Persamaan itu harus kita selesaikan. Ini sebenarnya ada di matematika diskrit, cara menyelesaikan persamaan seperti ini kan. Mn sama dengan sekian, sedangkan kita tahu M1 sama dengan 1 gitu. Itu ada di matematika diskrit, kalau nggak salah, atau di logmat, saya lupa. Ini saya hanya menggunakan informasi atau materi yang sudah kalian dapatkan di sana. Saya gunakan lagi di sini, gitu ya. Nah, kita pakai cara substitusi yang sama seperti tadi. Kalau Mn sama dengan 2M N1 plus 1, saya bisa substitusikan, Mn min 1 bisa dong jadi 2M min 2. Nah, kalau tadinya N min 1, saya gantiin itu. Saya pindahin, saya substitusiin ya. Sampai mendidih? Enggak usah. Panci kecil. Sorry. 2M min 2, nah ini ya, saya pindahin ya, yang di kotak putus-putus itu, perhatikan saya pindahin ke bawah. Ini harus yang saya bilang, cara ngitungnya gampang, tapi harus hati-hati, itu aja. Lihat, ada kotaknya, ada tanda kurungnya di sebelah mana. Itu, kemudian saya bisa ubah Mn-2, saya bisa substitusikan lagi, Mn-2 itu bisa jadi 2M N-3 plus 1. Saya pindahin lagi ke situ, gitu kan? Saya pindahin, terus jadi seperti ini.
Jadi lihat polanya. Kalian akan mendapatkan pola 2 pangkat 2, n-2, kemudian 2 pangkat 3, n-3, 2 pangkat 2, ini 2, 1. Maka saya bisa nebak yang berikutnya akan menjadi 2 pangkat 4, n-4, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 1 ya. 2 pangkat 1 ini kan sama dengan ini 2 pangkat 0. 1 ini bisa jadi 2 pangkat 0. Lihat ada deret di situ. Sehingga, kalau gitu saya bisa dapat pola 2 pangkat I, ini 4 kan ya. 2 pangkat I, M minus I, lihat, di sini kan 3. Kalau di sini 4, di sini 3. Maka di sini I minus 1, lihat. 2 pangkat I minus 2 dan seterusnya, ini 2 pangkat 1, ini jadi 2 pangkat 0. Maka ini yang saya kotakin biru, dash biru, tanda putus-putus biru itu bisa menjadi seperti ini. Tahu dari mana, Bu? Ini adalah rumus deret. 2 pangkat I minus 1, 2 pangkat I minus 2, dan seterusnya. Itu sama dengan 2 pangkat I minus 1. Ada di appendix, nggak usah dihafalin. Kalau kalian hafal, bagus. Kalau nggak tahu, lihat di appendix dari textbook yang Neapolitan. Di situ tuh ada tuh. Semua rumus deret tuh ada. Gitu. Saya berhenti di sini dulu ya. Yang bagian kotak paling bawah belum dulu. Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyain? Sampai yang saya kotakin merah ini dulu. Ini substitusi biasa ya, dan kalian hanya bisa lakukan dengan berlatih. Gak ada yang perlu dihafal di sini. Selesai nggak Bu di sini? Belum selesai. Belum selesai. Kan belum dapat ini. Belum dapat. Ini kan masih ada I-nya nih. Masih ada I, masih ada I, masih ada I. Kita belum dapat fungsi dalam N. Untuk fungsi dalam N, kita lakukan satu langkah lagi. Biasanya prinsipnya libatkan nilai basis. Libatkan nilai basis dalam penghitungan. Lihat ya. Ini saya pindahin ke sini. Ini kok bisa gini Bu? Ini berubah. I-nya berubah jadi kayak gini. Lihat. Ya kan? Kenapa bisa jadi kayak gitu? Ada yang bisa nebak? Nggak tahu Bu itu kenapa bisa ya. Kenapa bisa kayak gitu? Harusnya kan iya 2 pangkat I ya. Kalau saya buat pada suatu saat I-nya akan sama dengan N, gitu kan? Biasanya gitu ya. I sama dengan N, maka ini akan jadi 2 pangkat N, gitu kan? Kali M, kali N minus N, gitu kan? N minus N, ditambah 2 pangkat N minus 1. Gitu kan? Masalahnya adalah M. N minus N kan jadi M0. Kita punya M0 nggak? Enggak. Basis kita bukan M0 kan, tapi M1 nih. Nah, dari situ kita tahu, berarti di sini nih. N minus I itu harus sama dengan 1. Kenapa harus sama dengan 1? Karena saya cuma punya basisnya adalah 1, bukan 0. Itu sebabnya ini saya taruh di sini. Kalau N minus I sama dengan 1, maka I adalah N minus 1. Ini yang saya masukkan sebagai pengganti nilai I. Jadi 2 pangkat I menjadi 2 pangkat N minus 1. Nilai I di sini juga berubah jadi N minus 1. Dan seterusnya. Bisa diikuti? Entah Bu. Aku masih ada bingung. Itu N minus 1-nya dari N Dari min. sini, dari basis. Iya. Dari basis. Dari basisnya ya. Basis. Kita punyanya basis M1 kan?
bukan M0. Maka N min I di sini, kalian akan selalu menemukan seperti ini ya. N minus I kayak gini. Nah, kita nggak tahu nih, N minus I-nya tuh 0 atau 1. Nah, kenapa di sini N minus I-nya itu sama dengan 1? Karena di sini kita harus selalu pakai nilai basis. Kalau kalian misalnya memisalkan I-nya sama dengan N, maka yang terjadi kayak gini kan. Kalau I-nya sama dengan N, maka ya udah ubah I-nya semua jadi N. 2 pangkat N, M, N minus N, tambah 2 pangkat N minus 1 yang di sini nih. Yang terjadi kan M, N minus N adalah M0. M0 ini kan nggak bisa di-replace, nggak bisa diganti sama apapun, karena saya nggak punya M0, saya punyanya M1. Oh, kalau kayak gitu, ini salah. Saya nggak bisa kayak gini. Yang bisa saya lakukan adalah yang ini nih. Oh, N minus I ini itu harus sama dengan 1. Kenapa? Karena di sini 1. Kalau N minus I sama dengan 1, lihat kiri bawah. Ya. Kalau N minus I sama dengan 1, maka I-nya adalah N minus 1. Sederhana ini ya. Ya sudah, I-nya saya replace ke sini. I-nya adalah N minus 1. I-nya adalah N minus 1. Saya ubah semua di sini, kan jadi kayak gini. Ini kan jadi M1 nih. M1 saya punya berapa? 1. Saya bisa replace dengan 1 kan ini? 1. Ya. Udah tuh. 2 pangkat N minus 1 tambah 2 pangkat N minus 1 minus 1. Ini kan jadi 2 kali 2 pangkat N minus 1. Ini kan sama dengan, ayo berapa? 2 pangkat N minus 1 plus 1 gitu ya. Ini perpangkatan sederhana. Maka dia akan jadi 2 pangkat N. Gitu. Bisa ya? Nah, ini adalah berarti ini elemen dari big theta berapa tuh? 2 pangkat N. Ini adalah efisiensinya. Oh, lelah ya? Oh, maaf Bu, dari kan untuk N min I itu katanya kan bisa tidak sama dengan 1, bisa tidak sama dengan 0. Kenapa bisa sampai kayak N min 1 bisa sama dengan 0, bisa sama dengan 1 ya Bu? Tergantung nilai basisnya. Oh, tergantung nilai basis yang dilingkari itu ya Bu? Yang di kanan atas saya lingkari, kita punyanya basis 1, bukan basis 0. Saya mengerti Bu. Kalau kita punya basis 0, maka N min I sama dengan 0 kan? Maka I sama dengan N. Tapi kita punya basisnya 1, bukan 0. Nah ini dia. Inilah di sini adalah saat kita menggunakan nilai basis. Coba kalian ingat-ingat lagi, pada saat kalian menghitung substitusi ini, nilai basis belum dipakai sama sekali kan? Kita hanya mengutak-atik bagian recurrence-nya saja, MN-nya saja. Nah, di manakah nilai basis itu digunakan? Nah, pada saat menyederhanakan pola dari recurrence yang ini. Situlah baru kita pakai nilai basis. Gitu. Itu sebabnya kenapa kadang-kadang I sama dengan N, kadang-kadang I sama dengan N-1, lihat basisnya. Basisnya berapa? Kalau basisnya 1, ya I sama dengan N-1. Kalau basisnya 0, ya I sama dengan N. Gitu ya. Itu prinsip umum. Bisa ya? Bisa ya? Nah, sekarang saya pengen kalian latihan sebenarnya. Yang tadi. Ini cukup enggak ya? Latihan aja dulu ya. Binary recursive kita tinggalin dulu ya. Coba latihan satu ini. Kalian tadi sudah bikin relasi recurrence untuk operasi perkalian. Nah, sekarang buat selesaikan relasi recurrence tersebut. 2 menit. Terakhir, habis ini udah kuliahnya. Terakhir. Yuk, coba selesaikan relasi recurrence tadi yang kalian buat pakai substitusi, pakai cara yang tadi kita latihan, yang tadi saya contohin. Saya hapus. Kerjakan di whiteboard. Ketutup. Yuk, 2 menit aja. Kalau kalian salah, saya pengen ngasih tahu salahnya di mana, gitu ya. Tadi udah dapat relasi recurrence-nya, sekarang selesaikan relasi recurrence ini. Yang tadi udah kalian buat. Yuk. Lihat, basisnya adalah 1 ya, M1 sama dengan 0.
2 menit saja. Jam berapa? Masih bisa, masih punya waktu kita. Ayo, supaya nanti bisa kita bahas. Kita lihat di whiteboard-nya ya. Saya stop sharing yang ini. Whiteboard-nya mana tadi? Pakai whiteboard yang tadi lagi ya. Dihapus dulu nulisnya. Ini udah nih. Ayo, kerjain. Oh, yang mana?
Berada nih yang bisa. Siapa tuh tadi? Bisa ya berarti ya yang lain? Google Meet saya mana? Oke. Woi. MN-1, MN-2 plus 1, MN-2 plus 1 plus 2. Polanya bisa ketahuan yang ini ya, di sini 2, 2, di sini 3, 3. Maka dapat pola M. Tambahin tulisan gini, MN sama dengan, nah itu sama dengan kayak gini, nulisnya biar lebih rapi ya. Karena ini kan bagaimanapun ini adalah persamaan. MNI plus I, nah kita lihat lagi. Basisnya tadi berapa tuh? M1 kan? M1 sama dengan 0. Maka kita gunakan basis ini. Kalau gitu, N-I-nya adalah 1. 1 di sini. Gini ya, 1. I sama dengan N-1. I adalah N-1, I N-1. N minus N-1 jadi M1, di sini N-1. M1 adalah 0, nah ini ya, 0. Tambah N-1. Jadi MN-nya kita adalah N-1 atau elemen dari big O N. Oke. Good job. Ah, ini oke, benar ya. Oke. Sip. Ini dilengkapi. Gak apa-apa. Kalau latihan gini kan kalian tahu salahnya di mana, terus saya bisa benerin. Kalau kalian nggak pernah latihan kayak gini, terus saya nggak lihat, saya nggak bisa ngebenerin. Nunggu kalian ngerjain PR juga kelamaan, keburu kalian lupa. Ini oke, ini udah hampir bener. Oke. Nah. Oke, ini ya. Jangan terjebaknya, hati-hati ya. Lihat, basisnya berapa? Basisnya berapa? Kalau di sini 0, maka I sama dengan N. Kalau di sini N-nya adalah 1, maka N min I sama dengan 1. Gitu ya. Oke, ini benar nih. Sip, sip. Oke, kalian sudah mulai bisa. Oke, ini polanya udah mulai ketemu ya. Oke. Sip. Ini, oke. Nah nih, udah dapat polanya nih. Board ke berapa di? Board ke 19. Udah dapat polanya ya, tinggal diterusin aja. Tinggal masukkan, ini kan baru MN-nya. Masukkan ini M1 sama dengan 0. Gimana caranya ini itu bisa jadi 1 M1? Bisa ke sini. Gimana caranya? Kita bisa pakai ini. Nah, gitu. Kan di sini basis baru mulai masuk nih. Di sini, oke, ini baru cari pola. Oke. Dapat ya? Paham ya? Gitu intinya. Intinya begitu. Ada satu lagi contoh yang pakai N/2. Saya tinggalkan untuk kalian pelajari dulu. Minggu depan kita bahas. Kita bahas ya, minggu depan. Waktu kita sudah habis, maksimum cuma boleh 100 menit sama fakultas, sama TLU, nggak boleh lama-lama. Baik, udah ada PR sebenarnya untuk latihan ini, untuk materi ini. PR-nya saya taruh di minggu ke-12. Jadi PR ke-7. Deadline-nya saya bikin lama karena ada 4 cara kan nanti, ada 4 cara, tapi PR-nya cuma 1. Gitu. Nah, kalian bisa mulai nyicil ngerjain di pekan ke-12, lihat di LMS di topik pekan ke-12, kalau saya nggak salah ingat. Ada tuh PR ke-7, analisis matematis untuk rekursif algoritma. Gitu ya. Baik. Ada pertanyaan? Bu, untuk remedial sistem dan waktunya gimana, Bu? Oh iya, remedial butuh remedial gitu. Remedial ya, iya betul. Kalian kelas IF ya, saya harus menunggu dari, kalau remedial maksimum nilai yang bisa dipelajari adalah 50. Jadi itu batas maksimumnya segitu, batas lulusnya segitu. Kan batas lulus nilai kan 50 ya, 50 itu apa? C ya? C atau D? C ya? C. Lupa saya.
Pokoknya 50 lah batas maksimum nilai yang bisa diperoleh. Gitu. Lumayan tapi ya. Masih dibicarakan dulu, tunggu infonya ya. Soalnya udah siap sebenarnya, tapi masih akan dibicarakan dulu. Gitu. Emang berapa orang yang butuh remedial?